Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Nugroho Pratomo Haryanto dan Ibu Nurul Laili Arifin selaku dosen pembimbing, dan terhormat kepada Pak Ade Hariswan dan Pak Lalu Gian John Saputra selaku dosen pembimbing. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jerry Mardika, NIM 34 11 90 10 61, jurusan Teknik Mesin, konsentrasi welding dari angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Inspeksi Cacat Pengawasan Semawi secara visual pada sambungan channel bracket kapal tongkang. Di pendahuluan, kemajuan teknologi serta kebutuhan untuk menghasilkan konstruksi yang kuat menjadikan teknik pengawasan menjadi pilihan utama dalam pembangunan konstruksi. Oleh karena itu, membutuhkan hasil kelas yang memiliki kualitas yang baik untuk menunjang konstruksi yang kuat, aman, dan tahan lama. Masalah yang timbul akibat proses pengawasan adalah terjadinya kerusakan atau cacat pada hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan merupakan proses penyambungan dua material atau lebih dengan cara melelehkan atau melemburkan logam dengan panas dari arus mesin las. Lingkupan penggunaan teknik pengawasan dalam konstruksi itu sangatlah luas, meliputi perkapalan, jembatan, tekan, saluran pipa, dan lain-lain. Pengawasan bukanlah tujuan utama untuk konstruksi, tetapi hanya sarana untuk mencapai ekonomi pembuatan yang lebih baik. Oleh karena itu, proses pengerasan harus dilakukan dengan hati-hati dan menunjukkan kesesuaian antara karakteristik las dan penggunaan konstruksi, serta penggunaan di sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dari hasil pengerasan yang terdapat pada channel bracket kapal tongkang. Adapun batasan masalah yang terjadi saat melakukan penelitian, yaitu penamaan simbol pengerasan di lapangan sedikit berbeda dengan yang dipelajari di perkuliahan. Macam-macam cacat las. Yang pertama itu overlap. Overlap adalah pengisian las itu tidak sempurna pada logam dasar sehingga permukaan las cembung dan tidak merata. Terus cacat porosity adalah cacat lubang kecil yang terdapat pada permukaan las. Terus yang ketiga itu incomplete fusion adalah cacat yang pengisian logam cairnya itu tidak penuh. Terus overspatter adalah cacat yang berupa bintik-bintik yang terdapat pada permukaan las ataupun base metal. Masuk ke metodologi penelitian. Peralatan dan bahan. Peralatan yang digunakan itu dalam proses inspeksi visual itu adalah yang pertama APD, alat pelindung diri, yang kedua itu mirror atau kaca, yang ketiga kapur, yang keempat sikat baja, yang kelima palu, yang keenam meteran dan star besi, dan yang ketujuh itu center. Terus bahan-bahan yang digunakan dalam proses inspeksi itu adalah material plat baja atau benang. Adapun flowchart penelitian dari mulai persiapan, proses pelaksanaan, kesimpulan, analisa dan pembahasan, kesimpulan, selesai. Data pengawasan. Adapun data WPS yang didapatkan dari PT KSW atau PT Karya Sumber Samudra Biru, itu standar yang digunakan adalah
Biro Klasifikasi Indonesia atau disingkat dengan BKI. Bahan yang digunakan adalah plat baja A36, tipe pengelasan fillet, sambungan las T-joint, vertical up, tebal spesimen 8 mm, ukuran spesimen 320 dikali 160 mm, jenis las itu las SMAW yang AC, jenis elektroda E6013, diameter 2,6 dikali 350 mm. Posisi pengelasan itu 3G, arah pengelasan naik, panjang pengelasan 160 mm, weld case 3 mm, harus masuk itu atau harus digunakan itu 95 ampere, tegangan 20 volt, dan kecepatan pengelasan 80 mm per detik. Terus proses inspeksi visual. Untuk syarat keterima standar yang digunakan dalam proses inspeksi visual yaitu Biro Klasifikasi Indonesia atau disingkat dengan BKI. Adapun cara melakukan proses visual inspeksi yang digunakan. Yang pertama itu datang ke lokasi. Yang kedua itu menyiapkan alat yang pertama, alat yang digunakan itu APD yang berfungsi untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja. Kedua itu kapur digunakan untuk menandai cacat pengelasan. Yang ketiga senter digunakan untuk penerangan saat di dalam tangki maupun di tempat gelap. Mirror digunakan untuk mengecek bagian pengelasan yang tidak terjangkau oleh mata. Terus meteran dan star digunakan untuk mengukur tebal, lebar ataupun panjang dari pengelasan. Sikat baja yang digunakan untuk membersihkan kontak las dan kotoran yang menempel. Terus yang kedua itu membersihkan kotoran las yang menempel pada permukaan las dengan menggunakan sikat baja. Terus mencari cacat yang terdapat di jalur las ataupun di base metal. Ukur panjang cacat las tersebut menggunakan mistar. Setelah itu tanda cacat menggunakan cat kapur supaya cacat tersebut dapat dilas kembali ataupun di repair. Daftar pustaka. Berikut data-data referensi yang saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama itu ada jurnal dari Arifin, Zainal, Henry Purwanto, dan Imam Syafaat dengan judul pengaruh jenis elektroda terhadap sifat mekanik hasil pengelasan SMAW baja ASTM 36. Terus yang kedua ada jurnal dari Ramadan Muhammad dan DS Syahbardia yang judulnya identifikasi cacat pada hasil pengelasan untuk material 316316 L dengan metode SEM. Yang ketiga itu saya mengambil data dari mengambil referensi dari website pengelasan. Terus yang keempat itu ada jurnal dari BRIS Adi yang berjudul analisis hasil pengelasan GPOW dan SMAW pada sambungan pipa gas GDU material ASTM 106 grade D di instalasi CND. Terus yang kelima itu saya mengambil referensi dari website BKI. Mungkin cuman itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.